adalah menghafal nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dua nama. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Firi bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudharib bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Cuma 22 nama. Insya Allah lebih banyak anggota NCT. Iya kan? Lebih banyak. Dan nama-nama mereka gak ada yang aneh. Familiar sekali di telinga-telinga kita kan? Sangat-sangat familiar sekali di telinga kita. Muhammad, Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, banyak. Jadi gak ada yang asing, tapi kita gak menghafalin. Artinya apa? Artinya apa? Sedangkan anggota kru Topi Jerami, One Piece, tahu, Monkey D. Luffy, Roro Noah Zoro, itu kan gak ada. Tetangga kita namanya Roro Noah Zoro itu gak ada. Nami, Robin, Franky, itu kan nama-nama aneh, tapi kita bisa paham. Kenapa? Karena kita lebih mencintai One Piece dibandingkan Rasulullah. Akui saja. Akui saja, kemudian setelah pulang mari kita sama-sama bermuhasabah dan mempertanyakan kemana cinta kita semua itu yang selama ini kita gaung-gaungkan di hadapan orang lain. Kanan kirinya Rasulullah, istrinya Rasulullah. Ada yang bisa nyebut Khalili sab'a aqli hula zaini halatin zahadafnaha ramzan sahihan muhadzaba. Khalili kha Sayyidatuna Khadijah, Saba Sayyidatuna Sauda, diambil sininya. Aqli ain Aisyah. Khalili sab'a aqli hula ha Hafsah. Zaini Sayyidatuna Zainab. Hala ha Hindun. Aduh ya Allah. Zaha, Zainab lagi, ada 2 Zainab. Jafna Jim. Juwairiyah. Ramzan, Ra. Ramla. Sahihan, Sad. Safiyah. Muhadzaba, Mim. Maimunah. Hafalin. Putra dan putri Rasulullah ada berapa? 7. Yang laki-laki ada berapa? 3. Yang perempuan ada? 4. وسبعة أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو طيب وطاهر بذين ذا يلقب أتاه إبراهيم من سرية وأمه مارية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجة و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعدها علي وابناهما السبطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية. Yang pertama ada Qa, yang kedua ada kenapa Rasulullah dinamai Abul Qasim? Pernah dengar Abul Qasim? Karena Rasulullah punya anak namanya Qasim, cuma gak bertahan lama. Qasim, setelah Qasim ada Abdullah, setelah Abdullah ada Ibrahim, setelah Ibrahim perempuannya ada berapa? 4. Siapa saja pertama? Setelah itu? Setelah itu? Saya gak dengar tapi insya Allah benar. Jadi Rasulullah SAW dengan berbagai macam latar belakangnya yang seperti itu. Coba teman-teman bisa paham, kemarin lewat di FVP saya punggung salah seorang idol, dan itu komika orang bisa tahu semua. Ini punggung siapa, ini punggung siapa. Sekarang mari kita berbicara tentang Rasulullah. Ada yang tahu bentuk punggung Rasulullah seperti apa? Ciri fisik Rasulullah seperti apa? Ada yang tahu? Mari saya kenalkan. Ya Allah, kok gak ada yang kepo gitu loh? Masa gak pernah terlintas perasaan kepo? Rasulullah kalau jalan gimana ya? Gak pernah gitu. Gak pernah. Aduh. Yuk, mari kita setelah pulang sama-sama bermuhasabah. Saya juga mau ikut bermuhasabah untuk kembali memikirkan tentang perasaan cinta saya kepada Rasulullah yang selama ini saya gaung-gaungkan. Apakah sesuai dengan faktanya atau tidak? Saya mau bermuhasabah nanti pas pulang, oke? Rasulullah di rambutnya, Rasulullah tidak terlalu panjang, tidak terlalu keriting dan tidak terlalu lurus, ikal. Ya, tapi agak
bergelombang sedikit, tapi bukan yang keriting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam warna rambutnya itu hitam mulus, punya uban, tapi ubannya dikit. Ubannya dikit. Dahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahinya lebar, tapi bukan lebar yang bikin jelek. Jadi Rasulullah itu bahasanya jenong, tapi bukan jenong yang jelek, jenong yang bagus. Dan ini menunjukkan kecerdasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena biasanya orang jenong tuh pintar. Biasanya orang jenong tuh pintar. Tepuk tangan buat para jenong. Kemudian hidung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu saja mancung. Kemudian alis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diibaratkan seperti panah, hitam pekat. Bulu mata beliau lentik. Bagian pupil mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hitam pekat. Jadi bukannya berwarna ya, tapi hitam pekat luar biasa. Putihnya luar biasa. Kemudian hidung beliau tentu saja mancung. Kemudian kulit beliau Shallallahu Alaihi Wasallam warnanya adalah azharul laun, ya, kayak putih agak kemerah-merahan gitu. Cakep lah pokoknya. Kemudian gigi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam putih, seputih mutiara. Kemudian di bagian tengah ini ada sedikit renggangan, sedikit aja di bagian tengahnya. Bentuk wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terlalu lebar dan tidak juga terlalu lancip, tapi lebih lebar. Suatu hari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat satunya, seorang tabi'in bertanya kepada Rasulullah, apakah wajah Rasulullah seperti bulan atau seperti pedang? Kalau bulan kan bulat, pedang kan lancip kan? Bal kal qamar, dia jawab. Lebih seperti bulan. Dalam artian beliau memang tidak yang over bulat, tidak juga over lancip, tapi lebih ke bulan. Wallahu a'lam. Apakah kotak, apa gimana? Wallahu a'lam. Kemudian beliau punya jenggot, beliau punya bibir beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ini lebar. Bibir beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diibaratkan oleh para sahabat lebar. Kemudian leher beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu amat sangat glowing, diibaratkan oleh para sahabat seperti perak. Dan kena sesuatu dikit itu langsung membekas. Siapa di sini yang suka membekas kulitnya? Selamat, Anda mirip-mirip sedikit sama Rasulullah. Rasulullah suatu hari ketika duduk bersama para sahabat, tiba-tiba datang Yahudi nyekek beliau pakai kain gitu, begini. Dan bekas cekekannya itu tampak oleh para sahabat. Kemudian beliau bahu beliau itu lebar. Bahu beliau lebar, dada beliau membidang. Kemudian di bagian sini ada bulu tipis. Dan kemudian ada bulu tipis juga dari pusar beliau sampai ke atas sedikit. Ya. Ada rambut halus di sini. Kemudian setelah itu beliau tidak terlalu tinggi sebagaimana sahabat-sahabat yang tinggi dan tidak terlalu pendek juga sebagaimana saya. Jadi Rasulullah itu tidak terlalu tinggi dan tidak juga terlalu pendek. Kemudian apalagi sifat tubuh Rasulullah SAW? Berotot, wallahu a'lam. Selama ini yang saya temukan tentang hadis-hadis tersebut masih belum saya kaji. Jadi saya mau menyampaikan kalau misal saya sudah meyakini hadisnya. Kemudian cara berjalan Rasulullah SAW disebutkan oleh para sahabat seperti orang yang turun gunung. Orang kalau naik gunung kan, kalau orang turun gunung gimana? Dia harus tegak kan? Tegak, dadanya membidang, terus cepat. Jadi cara jalan Rasulullah itu gini. Ya, cara jalan Rasulullah seperti itu. Jadi beliau itu yang kayak orang lagi turun gunung, tegas. Kemudian Rasulullah itu punya kebiasaan ketika sedang berjalan, beliau itu gak suka celingak-celinguk kanan kiri. Dan ini salah satu kebiasaan yang amat sangat luar biasa. Dan saya alhamdulillah ada sikit-sikit kebiasaan seperti ini. Dalam artian gimana? Gak mau melihat aib orang. Jadi misal Rasulullah lewat nih di Makkah atau Madinah, kan di kanan kiri di rumah. Kalau misal beliau celingak-celinguk, dikhawatirkannya, disebut hikmahnya adalah siapa tahu di dalam rumah tersebut ada aib yang sedang ditutup, ada apa. Dan ini salah satu kebiasaan mulia Rasulullah SAW. Rasulullah sangat menghargai privasi orang lain, Saya juga termasuk yang seperti itu. Saya misalnya kalau jalan, misalnya ada rumah kebuka dikit, saya gak bisa melihat. Rasanya kayak
Pernah lihat dikit rasanya berdosa sekali. Begitu pula HP teman. HP teman tolong jangan kau selintip. Gak usah intip HP teman tuh. Rasulullah juga pernah marah sama orang yang gak menghargai privasi beliau sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ada sahabat yang mau bertemu ke rumah Rasulullah. Rasulullah lagi di dalam, salam di luar, gak dijawab sama Rasulullah, mungkin karena beliau gak dengar. Diintip dari ini kunci. Rasulullah keluar marah. Kalau gitu tak tusuk mata kamu, bahasanya begitu. Sehingga keluar hukum, kalau misalnya memang ada orang ngintip-ngintip kemudian kita tusuk, secara fikih yang bersalah siapa? Tetap yang ngintip, walaupun buta mata dia. Islam menghargai privasi. Kan ini privasi kita? Gak ada. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW kalau misal dipanggil sama sahabat yang lain, nengok sebadan-badannya. Iya. Kita kalau dipanggil, dam. Gitu kan? Rasulullah enggak. Rasulullah kalau dipanggil, dam. Iya. Jadi itu artinya menghormati. Kalau sekarang kalau kita yang cool apa kan? Makin cool makin keren. Kagak. Makin cool. Ada tren waktu itu di TikTok katanya mata dulu baru kepala, ya kan? Mata dulu gerak baru kepala. Itu katanya atraktif. Mana atraktif? Atraktif itu langsung ngikut badan. Atraktif kita itu tolong. Atraktif kita harus yang sesuai sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baru dikit aja. Yuk, menarik tidak mempelajari tentang Rasulullah? Menarik kan? Menarik. Kita dibikin kepo tentang bagaimana kehidupan Rasulullah. Maka yuk pulang dari sini, mari kembali pelajari bagaimana cara hidup Rasulullah, bagaimana cara Rasulullah berinteraksi dengan sahabat yang lain untuk menumbuhkan perasaan cinta kita kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Sehingga segala macam kesalahpahaman kita kepada Allah dan Rasulnya itu semua menghilang. Sengaja saya sebutkan beberapa contoh-contoh barusan apa? Untuk membuka mata hati teman-teman sekalian, menunjukkan rasa-rasa kepo yang luar biasa terhadap pribadi beliau sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum.